Kabar mengejutkan mengguncang dunia malam ini. Rudal Israel menghantam rumah sakit Nasser di Gaza, menewaskan sedikitnya 20 orang termasuk para jurnalis yang sedang meliput tragedi kemanusiaan. Di tengah kobaran api, teriakan warga sipil bercampur dengan suara sirena ambulans. Tidak hanya pasien dan tenaga medis yang jadi korban, tetapi juga suara kebebasan. Seorang kameramen, Hussam Al-Masri, gugur di tempat. Sementara fotografer Reuters, Hatim Kole, menderita luka parah akibat ledakan yang memporik porondakan bangunan perawatan terakhir di kota itu. Dunia tersentak, gambar-gambar dari puing rumah sakit menyebar begitu cepat, menampilkan ranjang pasien yang terbakar, peralatan medis yang hancur, dan tubuh manusia tergeletak tanpa nyawa. Gaza kembali menangis, namun tangisan itu kini berubah menjadi bara api perlawanan. Sebab serangan terhadap rumah sakit bukan hanya dianggap kejahatan perang, melainkan pelecehan terhadap nurani kemanusiaan. Tak lama berselang, gelombang balasan datang. Brigade Perlawanan Palestina mengklaim berhasil menjatuhkan ribuan pasukan Israel dalam operasi kilat di perbatasan. Angka yang disebut mencapai 5.000 tentara gugur, membuat dunia terperanjat. Simbol balas dendam atas darah warga dan jurnalis yang ditumpahkan di rumah sakit. Israel yang sebelumnya berkoar soal kekuatan militernya, kini terjerumus ke dalam pusaran kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Api dendam menyala, bukan hanya di Gaza, melainkan di hati umat manusia di seluruh penjuru bumi. Apa yang awalnya dimulai dengan rudal yang menghantam rumah sakit, kini berubah menjadi badai perlawanan yang mengirim pesan jelas. Darah rakyat bukan untuk ditawar, dan suara kebenaran tidak bisa dibungkam dengan ledakan rudal. Gaza mungkin terbakar, tapi semangatnya tidak akan pernah padam. Ledakan di rumah sakit Nasser, Gaza bukan sekadar peristiwa tragis, melainkan puncak dari rangkaian panjang serangan yang tak mengenal batas kemanusiaan. Malam itu, rudal-rudal Israel jatuh bagaikan hujan maut. Suara dentuman memecah kegelapan, diikuti kobaran api yang menjalar cepat di koridor rumah sakit. Pasien yang terbaring lemah tidak sempat diselamatkan. Dokter dan perawat yang berusaha menolong justru ikut menjadi korban. 20 orang meninggal. Seketika, termasuk seorang kameramen bernama Hussam Al-Masri yang saat itu merekam kondisi pasien darurat. Ironisnya, detik-detik terakhir rekamannya memperlihatkan wajah-wajah penuh panik sebelum kamera jatuh dan gelap. Photographer Reuters Hatem Kole berlari menyelamatkan diri, namun terkena serpihan logam tajam yang menembus kakinya. Ia kini dirawat dalam kondisi kritis. Simbol nyata bahwa bahkan saksi kebenaran pun dibungkam dengan kekerasan. Serangan ini segera memicu amarah. Brigade Perlawanan Palestina melancarkan operasi besar-besaran. Menurut laporan yang beredar, lebih dari 5.000 tentara Israel gugur di berbagai titik bentrokan sepanjang garis perbatasan. Sumber lokal menyebut bahwa banyak pos militer Israel yang hancur dihantam roket balasan. Kendaraan lapis baja terbakar, tank Merkava meledak satu demi satu, dan unit infanteri mengalami kekacauan. Kehilangan ribuan pasukan dalam waktu singkat adalah mimpi buruk militer Israel, yang selama ini dikenal arogan dengan teknologi canggihnya. Detail kehancuran ini membuat dunia terdiam. Pihak berwenang Palestina merilis foto-foto pasukan Israel yang tergeletak, berbaris tanpa nyawa. Sementara di Tel Aviv, sirene darurat meraung berkali-kali. Rumah sakit Israel kewalahan menerima gelombang tentara yang luka-luka. Angka yang beredar menakutkan, ribuan korban, ribuan luka, ratusan kendaraan militer hancur. Tragedi di Gaza berbalas tragedi di jantung militer Israel. Dari sebuah rumah sakit yang rata dengan tanah, kini berlanjut ke medan perang yang menunjukkan kekerasan hanya melahirkan kehancuran berlipat. Darah 20 korban sipil dan jurnalis kini seperti berubah menjadi lautan api yang menelan ribuan tentara bersenjata lengkap. Sebuah detail yang memukul telak, bahwa nyawa manusia bukan sekadar angka di laporan militer, melainkan nyala api yang bisa membakar habis sebuah kekuatan adidaya. Bayangkan suasana malam itu di Gaza. Langit yang biasanya gelap karena pemadaman listrik mendadak diterangi cahaya api besar dari arah rumah sakit Nasser. Gedung itu, yang selama ini menjadi tumpuan harapan bagi pasien, berubah menjadi kuburan massal. Ranjang-ranjang pasien terbakar, kabel listrik terjulur dari plafon yang runtuh, dan asap hitam menembus hingga langit. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma daging terbakar. Suara tangisan anak-anak bercampur dengan jeritan orang tua yang mencari keluarga mereka di antara reruntuhan. Di lorong utama rumah sakit, terlihat tubuh-tubuh bergelimpangan. Seorang ibu mengguncang anaknya yang sudah tak bernyawa, sementara seorang dokter masih mengenakan jas putih yang kini berlumur darah. Kamera yang dipegang Hussam Al-Masri ditemukan hancur, lensanya pecah, tergeletak di samping tubuhnya. Rick terakhir yang tersisa menjadi saksi bisu betapa media pun tak selamat dari rudal yang membabi buta.
Namun, bayangan horor di Gaza seolah berpindah ke sisi lain. Visual dari perbatasan Israel memperlihatkan tank Merkava yang terbakar, asap mengepul dari pos-pos militer yang rata dengan tanah. Ratusan kendaraan lapis baja ditinggalkan terguling, beberapa dengan jejak roket yang menembus lambung baja mereka. Di jalan tanah, ribuan tubuh tentara Israel terbaring tak bergerak. Senjata mereka masih tergenggam, seolah sia-sia melawan badai perlawanan. Sirena ambulans Israel meraung, berusaha mengangkut korban demi korban. Namun jumlahnya terlalu banyak. 5.000 pasukan yang gugur bukanlah angka semata, melainkan potret nyata kehancuran di balik serangan balasan. Di Tel Aviv, suasana kacau. Rumah sakit penuh sesak dengan tentara yang luka parah. Keluarga mereka menangis di lorong-lorong rumah sakit. Tak percaya anak-anak mereka yang dikirim sebagai prajurit pembela tanah air kini kembali sebagai mayat atau korban cacat. Sementara itu, di Gaza, keluarga korban sipil duduk di bawah tenda darurat, menangis di samping jenazah yang ditutupi kain putih. Dua dunia yang berbeda, namun terhubung oleh lingkaran darah dan api. Gambaran ini seperti potret dua wajah kehancuran. Satu rumah sakit sipil yang luluh lantak, dan satu kekuatan militer raksasa yang ambruk oleh serangan balasan. Dunia melihat, dunia mencatat, dan dunia bertanya, sampai kapan lingkaran api ini akan terus membakar? Ada sebuah ironi yang tak bisa dihindari. Israel selalu berdalih bahwa serangan mereka adalah operasi prosisi untuk menargetkan kelompok bersenjata. Namun rudal yang mereka lepaskan justru menghantam rumah sakit Nasser, tempat pasien lemah mencari pertolongan, tempat jurnalis merekam kebenaran, dan tempat Nayowa tak berdosa berakhir. Apa arti kata presisi jika hasilnya adalah anak-anak yang hancur bersama ranjang mereka? Apa arti kata target jika jurnalis dengan kamera pun dianggap ancaman? Ironis makin tajam ketika kita melihat konsekuensi di lapangan. Serangan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan justru membuka celah kelemahan. Rudal yang menghancurkan rumah sakit itu menjadi pemantik perlawanan yang jauh lebih besar. 5.000 pasukan Israel gugur bukanlah sekadar angka, melainkan tanda bahwa kekerasan membuahkan kehancuran berlipat ganda. Israel yang selama ini mengandalkan teknologi, intelijen, dan klaim tak terkalahkan, kini justru menghadapi mimpi buruk dari keputusan mereka sendiri. Di satu sisi, jurnalis-jurnalis Palestina yang gugur meninggalkan warisan kebenaran. Kamera mereka mungkin hancur, tubuh mereka mungkin tak bernyawa, tetapi dunia kini melihat lebih jelas. Rekaman terakhir Hussam Al-Masri bukanlah propaganda, melainkan cermin kejam bahwa kebenaran seringkali dibayar dengan darah. Ironisnya, upaya Israel membungkam saksi justru menjadikan kisah ini lebih nyaring terdengar di seluruh dunia. Ironi terakhir adalah pada Israel sendiri. Mereka menyerang rumah sakit dengan dalih keamanan, tapi yang lahir adalah ketidakamanan paling besar di dalam negeri mereka. Ribuan tentara yang pulang dalam peti, sirene yang meraung di kota-kota mereka, dan keluarga yang menanti tanpa kepastian. Di Tel Aviv, para ibu menangis sama seperti ibu-ibu di Gaza. Bedanya, penderitaan mereka adalah hasil dari keputusan pemerintah dan militer mereka sendiri. Ironi inilah yang menampar keras wajah Israel ketika mereka menabur rudal di Gaza. Yang tumbuh adalah badai kematian di jantung kekuatan mereka sendiri. Jika dilihat dari kacamata militer, serangan ke rumah sakit Nasser adalah sebuah blunder besar. Israel ingin menunjukkan dominasi, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Mereka membuka ruang moral dan strategis bagi perlawanan Palestina untuk membalikkan keadaan. Dalam teori perang, serangan ke fasilitas sipil adalah bumerang. If you can, hanya melemahkan posisi musuh, melainkan juga mengikis legitimasi internasional pelaku. Dan inilah yang kini dialami Israel. Dampaknya bukan kecil. Kehancuran rumah sakit langsung memicu kemarahan publik Gaza. Di jalan-jalan, ribuan orang berkumpul, membawa foto para korban dan jurnalis yang gugur. Teriakan mereka bukan lagi sekadar doa, melainkan sumpah untuk melawan sampai titik darah. Pengebes, Brigade Perlawanan Palestina memanfaatkan momentum ini dengan cepat. Operasi kilat dilancarkan, pos-pos Israel digempur, dan hasilnya mengejutkan. 5.000 pasukan Israel gugur dalam hitungan jam. Angka ini bukan hanya statistik militer, tapi simbol kehancuran reputasi pasukan yang selama ini disebut tak terkalahkan. Secara politik, Israel kini menghadapi krisis besar. Pemerintah yang selama ini membanggakan perlindungan total bagi warganya, justru gagal mencegah ribuan kematian pasukan di medan perang. Kepercayaan publik Israel terguncang. Di Tel Aviv dan Yerusalem, aksi protes mulai muncul, menuntut pertanggungjawaban pemimpin mereka. Rakyat menjerit, kenapa anak-anak kami harus mati sia? Pertanyaan ini menggema, memecah belah dukungan yang selama ini kokoh terhadap kebijakan perang. Lebih jauh lagi, tragedi rumah sakit ini membuka ruang baru dalam opini global. Jika sebelumnya Israel masih bisa berlindung di balik narasi perang melawan teror,
Kini dunia melihat fakta telanjang. Target mereka adalah rumah sakit, pasien, dan jurnalis. Serangan itu tak bisa ditutupi dengan alasan keamanan. Sebaliknya, perlawanan Palestina justru berhasil membuktikan bahwa mereka bukan hanya bertahan, tetapi mampu memberikan pukulan yang mematikan. Dalam analisa akhir, inilah titik di mana kekuatan berbalik dari Gaza yang terbakar, lahir badai yang menelan ribuan tentara Israel. Kabar bahwa rumah sakit Nasser di Gaza dihantam rudal Israel langsung menggema ke seluruh dunia. Media internasional menampilkan gambar yang mengerikan. Pasien berlumur darah, dokter terkapar di lantai, jurnalis gugur di tengah liputannya. Headline surat kabar di Eropa menulis, rumah sakit dibom, dunia terhenyak. Di Amerika Latin, stasiun televisi menyiarkan visual ibu-ibu Gaza yang menangis memeluk jasad anak mereka. Dunia tak lagi melihat serangan ini sebagai operasi militer, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan. Pemerintah negara-negara besar bereaksi keras. Turki menyebut serangan ke rumah sakit sebagai kejahatan perang terbuka. Presiden Prancis menyerukan penyelidikan internasional, sementara Rusia menuding Israel telah melewati batas kemanusiaan. Bahkan di dalam negeri Amerika Serikat, yang biasanya membela Israel habis-habisan, suara protes mulai menggema. Demonstrasi mahasiswa dan aktivis memenuhi jalan-jalan di New York dan Washington, membawa poster bertuliskan "Stop Bombing Hospitals" dan "Justice for Gaza". Namun yang paling mengejutkan adalah gelombang reaksi publik di negara-negara Arab, dari Kairo hingga Amman. Massa turun ke jalan dengan bendera Palestina, meneriakkan sumpah solidaritas. Ribuan orang memenuhi alun-alun kota, membakar bendera Israel sebagai simbol kemarahan. Di Lebanon, sirena solidaritas dibunyikan. Dan di Iran, pemerintah secara terbuka mengumumkan dukungan logistik bagi Gaza. Dunia Arab bersatu, menjadikan tragedi rumah sakit sebagai titik balik perlawanan. Di sisi lain, kabar tentang 5.000 pasukan Israel yang gugur sebagai balasan membuat dunia terbelalak. Media global membandingkan 20 korban sipil di rumah sakit berbanding ribuan pasukan militer Israel yang tumbang hanya dalam beberapa hari. Simbol kontras ini menjadi bahan diskusi di forum internasional. Dewan Keamanan PBB mendesak sidang darurat. Kata-kata genosida, balas dendam, dan kejatuhan Israel mulai muncul di meja diplomasi. Dunia menyadari apa yang dimulai dengan rudal yang menghancurkan rumah sakit, kini menjelma menjadi badai global yang mengguncang tatanan geopolitik. Reaksi dunia ini menegaskan satu hal, Israel tidak lagi bisa berlindung di balik narasi lama. Mata dunia terbuka, dan solidaritas terhadap Palestina semakin menguat. Tragedi Nasser Hospital telah menyalakan api yang kini tak bisa dipadamkan oleh propaganda apapun. Dunia kini berdiri di tepi jurang. Serangan rudal Israel ke rumah sakit Nasser telah mengubah peta konflik. Gaza yang sebelumnya tampak porak-poranda, kini menjelma menjadi bara api perlawanan yang tak bisa dipadamkan. 20 korban sipil dan jurnalis yang gugur menjadi pemicu, dan balasan yang menghancurkan Israel dengan 5.000 pasukan yang tewas membuat keseimbangan kekuatan terguncang. Namun, pertanyaan besar membayangi, apakah ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Di jalan-jalan Gaza orang-orang bersumpah untuk terus melawan. Di Tel Aviv, keluarga tentara yang gugur menangis sambil menuntut jawaban dari pemimpin mereka. Sementara itu, di ruang-ruang diplomasi dunia, suara-suara keras menyerukan penyelidikan internasional. Bahkan ancaman sanksi terhadap Israel mulai mengemuka. Ketegangan mencapai titik puncak. Intelijen regional memperingatkan bahwa serangan balasan berikutnya mungkin tidak lagi terbatas pada garis perbatasan, melainkan langsung menghantam pusat-pusat vital di jantung Israel. Rumor beredar bahwa perlawanan Palestina dengan dukungan simpati dari dunia Arab tengah mempersiapkan gelombang serangan baru yang lebih dahsyat. Serin di kota-kota Israel sudah dipasang siaga penuh, seolah mengantisipasi badai yang akan datang. Di saat yang sama, bayangan ketakutan menghantui dunia. Apakah tragedi rumah sakit ini akan menjadi pemantik perang regional? Apakah ribuan korban di pihak Israel hanya awal dari kehancuran yang lebih besar dan yang paling menegangkan? Sampai kapan dunia akan berdiam diri melihat lingkaran darah ini terus berputar? Satu hal yang pasti, serangan ke rumah sakit telah membuka bab baru dalam sejarah konflik. Bab yang dipenuhi api, darah, dan pertanyaan yang belum terjawab. Gaza mungkin luluh lantak, tetapi semangatnya membakar lebih terang daripada rudal mana pun, dan dunia kini menunggu dengan napas tertahan apa yang akan terjadi selanjutnya.